I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juina Rasima dengan NIM 21129412. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu kepemimpinan pendidikan, di mana materi ini terdapat pada satu mata kuliah yaitu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Tia Ayuningrum MPD, dan saya berada pada seksi 0019. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ya kepada poin-poin materi yang hendak saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama itu ada pengertian kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan pendidikan, gaya kepemimpinan kepala sekolah, dan terakhir itu ada teori kepemimpinan. Nah, poin pertama itu ada pengertian kepemimpinan pendidikan. Pemimpin adalah seorang yang diberi status untuk memimpin sebuah anggota atau organisasi berdasarkan pemilihan, keturunan, atau cara lainnya, sehingga pemimpin itu merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, mengarahkan, atau jika kalau perlu memaksa orang atau sekelompok orang agar menerima pengaruhnya, agar dapat membantu tercapainya sebuah tujuan dalam sebuah institusi ataupun sebuah organisasi. Pemimpin itu diperlukan karena keperluan suatu institusi atau organisasi untuk mencapai tujuannya yang harus dipimpin, yang disebut dengan kepemimpinan. Maka kepemimpinan merupakan sebuah tindakan ataupun perilaku dari pemimpin untuk mencapai tujuan dari institusi ataupun organisasi tersebut. Nah, kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang ataupun sekelompok orang agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya sebuah tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada poin kedua yaitu terdapat fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu ada seorang pemimpin harus dapat mencapai suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan tidak perlu atau tidak terlalu membebani pemimpin tersebut. Nah, yang kedua itu seorang pemimpin harus dapat mengatur pengorganisasian dengan kelompok sehingga tujuan dapat tercapai. Yang ketiga itu ada seorang pemimpin harus mampu membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar yang dapat memilih prosedur yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, yang terakhir itu ada seorang pemimpin haruslah bersifat ataupun bersikap tanggung jawab dalam menangani kasus bersama kelompok dan juga harus bersikap adil dalam memimpin sebuah kelompok. Nah, pada poin ketiga itu ada gaya kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Ngalim Purwanto tahun 2012, gaya kepemimpinan adalah suatu cara atau teknik seseorang dalam menjalankan suatu kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan dapat pula diartikan sebagai norma perilaku yang digunakan seseorang saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam hal ini, usaha menyelaraskan persepsi di antara lain ataupun di antara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan yang akan dipengaruhi menjadi amat sangat penting kedudukannya. Nah, selanjutnya itu ada 4 pola perilaku kepemimpinan yang lazim disebut dengan gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada perilaku instruktif, konsultatif, partisipatif, dan terakhir itu ada perilaku delegatif. Nah, yang pertama itu ada perilaku instruktif adalah komunikasi satu arah.
Pemimpin membatasi peranan bawahan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin. Pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat. Nah, yang kedua itu ada perilaku konsultatif. Adalah pemimpin yang masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan. Diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahannya. Pemimpin mau mendengar keluh dan perasaan bawahan dalam mengambil keputusan. Bantuan terhadap bawahan ditingkatkan, tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin. Nah, yang ketiga itu ada perilaku partisipatif, adalah kontrol atau pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antar pemimpin dan bawahan yang seimbang. Pemimpin dan bawahan juga sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah makin meningkat. Pemimpin mendengarkan secara intensif keluhan bawahannya. Keikutsertaan bersama dalam pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah pula. Nah, yang terakhir itu ada perilaku delegatif. Adalah pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapinya dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan. Bawahan diberi hak menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan akan dilaksanakan dan bawahan diberikan wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusan bawahan itu sendiri ya. Nah, pada poin keempat ataupun poin terakhir itu ada teori kepemimpinan. Pada dasarnya teori kompetensi kepemimpinan memiliki 3 macam. Itu yang pertama teori sifat, teori perilaku, dan yang terakhir itu ada teori lingkungan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada teori sifat. Teori sifat disebut juga teori genetik karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin hanya dapat dilihat dan juga dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan didefinisikan berdasarkan atas sifat ataupun ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. Pendekatan ini mengemukakan bahwa ada karakteristik tertentu seperti fisik, sosialisasi, dan juga intelijensi ataupun kecenderungan yang esensial bagi kepemimpinan yang efektif yang merupakan kualitas bawaan seseorang. Berdasarkan teori kepemimpinan ini, asumsi dasar yang dimunculkan adalah kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat, ciri, dan juga perilaku tertentu yang menjamin keberhasilan setiap situasi. Nah, keberhasilan seorang pemimpin diletakkan pada kemampuan pemimpin itu sendiri. Nah, yang kedua itu teori perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan juga memotivasi bawahannya. Menurut teori ini, seorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Jadi, seorang pemimpin bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari, dan apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif ataupun dari pengalaman sang pemimpin tadi. Nah, yang terakhir itu ada teori lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan juga keadaan. Kepemimpinan dalam perspektif teori lingkungan adalah mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap situasi dan juga gaya kepemimpinan yang dipakainya. Untuk situasi yang berbeda, maka dipakailah pula gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Nah, berdasarkan teori lingkungan, seseorang harus mampu mengubah model gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan situasi zaman. Oleh karena itu, situasi dan kondisi berubah-ubah menghendaki gaya dan model kepemimpinan yang berubah-ubah pula. Sebab
Jika pemimpin tidak melaksanakan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, kepemimpinannya tidak akan berhasil secara maksimal. Tingkah laku dalam gaya kepemimpinan ini dapat dipelajari dari proses belajar dan pengalaman pemimpin tersebut, sehingga seorang pemimpin untuk menghadapi situasi yang berbeda akan memakai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dialami pada saat itu. Nah, baiklah, sampai situ saja pemaparan materi ataupun presentasi materi terkait kepemimpinan pendidikan saya pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.